Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Nisma Fajrianti dengan NIM 17016220017. Saya dari program studi S1 Pendidikan Ekonomi. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Efikasi Diri dan Sosial Ekonomi Keluarga terhadap minat melanjutkan studi keperguruan tinggi melalui orientasi masa depan pada siswa SMA Negeri Jakarta Barat. Baik, penelitian saya ini dilatar belakangi oleh masalah berdasarkan data BPS Statistika Pendidikan 2025. Angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia itu masih tergolong cukup rendah, hanya sebesar 27,84%. Untuk DKI Jakarta, angka lulusan perguruan tingginya itu hanya 31,30%. Dibandingkan dengan lulusan SMA DKI Jakarta itu di 69,90%. Hal ini menggambarkan bahwa tidak semua lulusan SMA yang ada di DKI Jakarta itu melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Pada wilayah Jakarta Barat sendiri, partisipasinya juga relatif rendah, hanya di 30,45%. Hal ini juga tertinggal dibandingkan wilayah Jakarta lainnya seperti Jakarta Timur dan juga Jakarta Selatan, sehingga menunjukkan adanya ketimpangan akses pendidikan di perguruan tinggi pada wilayah Jakarta Barat. Berikut adalah gambaran data lulusan melanjutkan perguruan tinggi di salah satu SMA negeri di Jakarta Barat, yaitu SMA Negeri 57 Jakarta. Berdasarkan tahun ajaran pendidikannya di tahun 2023-2024 itu sebesar 17%, di tahun 2024-2025 itu sebesar 24%. Gambaran angka ini menunjukkan bahwa lulusan SMA Negeri 57 Jakarta yang melanjutkan studi ke perguruan tinggi itu tidak mencapai 50%-nya dari jumlah keseluruhan siswa yang lulus di tahun tersebut. Hal ini juga menunjukkan adanya sesuatu hal yang mempengaruhi minat siswa seperti latar belakang sosial ekonomi keluarga, efikasi diri, sehingga sekolah ini cukup relevan untuk diteliti terhadap minat melanjutkan studi. Sebelumnya saya sudah melakukan pra-penelitian pada sekolah SMA Negeri 57 Jakarta, di mana angka yang ditunjukkan atau respon dari para siswa di kelas 11 itu ditandai dengan dominasi respon yang tidak setuju dan ragu-ragu. Lalu, dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor internal, efikasi diri siswa, dan juga faktor eksternalnya, sosial ekonomi keluarga melalui orientasi masa depan. Berikut data latar belakang penelitiannya, yaitu data hasil pendapatan orang tua siswa SMA Negeri 57 Jakarta sebanyak 40 siswa yang saya jadikan data untuk pra-penelitiannya, di mana mayoritas pendapatan keluarganya itu berasal dari pendapatan rendah hingga menengah di bawah 1 juta hingga 2.500.000 per bulan. Sementara ya untuk yang berpendapatan tinggi ini relatif sedikit. Hal ini menandakan bahwa kondisi sosial ekonominya itu menjadi faktor penting dalam mempengaruhi minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Ini adalah beberapa penelitian terdahulu. Saya akan menjelaskan terkait gap penelitian saya. Untuk penelitian terdahulu Torres et al. Tahun 2024, di mana penelitian Torres ini hanya mengkaji efikasi diri terhadap orientasi masa depan. Untuk penelitian terdahulunya ini tidak mengkaji di faktor sosial ekonomi keluarga dan juga masih menggunakan variabel secara langsung atau pengaruh langsungnya, tidak menggunakan pengaruh tidak langsung di orientasi masa depan sebagai mediasinya. Untuk penelitian Su dan Tan di tahun 2024, penelitian ini juga hanya mengkaji dari faktor sosial ekonomi keluarganya terhadap orientasi masa depan. Di penelitian ini belum mengkaji efikasi diri dan juga hubungan variabelnya masih secara langsung, tidak
Pengaruh tidak langsungnya tidak diteliti sebagai mediasinya. Lalu selanjutnya ada penelitian Herlina et al. Di tahun 2024 dan fokus penelitian ini adalah kepada pengambilan keputusannya langsung, bukan terhadap minat studi lanjut ke perguruan tingginya. Terus penelitian ini juga masih menggunakan variabel secara langsung tanpa mediasi dan variabel yang digunakan di sini adalah potensi diri, bukan efikasi diri di mana potensi diri itu masih cukup umum, belum spesifik secara efikasi dirinya, seperti itu. Terus selanjutnya ada penelitian Rohim di tahun 2022. Hasil penelitian ini disebutkan bahwa hasil penelitiannya adalah tidak signifikan dan cukup tidak konsisten, di mana efikasi dirinya itu berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Terus di variabel sosial ekonominya itu berpengaruh positif namun tidak signifikan. Dan untuk hubungan variabelnya juga masih secara langsung tanpa adanya variabel mediasi. Oke, baik. Untuk novelty penelitian saya itu, yang pertama mengkaji minat melanjutkan perguruan tinggi sebagai variabel utama, mengintegrasikan efikasi diri dan sosial ekonomi keluarga menggunakan orientasi masa depan sebagai variabel mediasi. Selanjutnya, mengembangkan model hubungan tidak langsung atau mediasi, menggabungkan faktor internal, psikologis, dan eksternal dari sisi sosial ekonominya. Dan juga mengatasi ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya diterapkan pada konteks siswa agar lebih relevan. Selanjutnya ini adalah pertanyaan penelitian saya. Ada yang pertama adalah efikasi diri berpengaruh terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Yang kedua adalah apakah sosial ekonomi keluarga itu berpengaruh terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Yang ketiga, apakah orientasi masa depan berpengaruh terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Yang keempat, apakah efikasi diri itu berpengaruh terhadap orientasi masa depan? Yang kelima, apakah sosial ekonomi keluarga itu berpengaruh terhadap orientasi masa depan? Yang keenam, apakah efikasi diri melalui orientasi masa depan berpengaruh terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi? Yang terakhir, apakah sosial ekonomi keluarga melalui orientasi masa depan berpengaruh terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi? Berikut tujuan penelitian saya. Yang pertama, pengaruh efikasi diri terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Kedua, pengaruh sosial ekonomi keluarga terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Yang ketiga, pengaruh orientasi masa depan terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Yang keempat, pengaruh efikasi diri terhadap orientasi masa depan. Yang kelima, pengaruh sosial ekonomi keluarga terhadap orientasi masa depan. Yang keenam, pengaruh efikasi diri melalui orientasi masa depan terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Yang terakhir, pengaruh sosial ekonomi keluarga melalui orientasi masa depan terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Baik, ini adalah manfaat penelitian saya. Manfaat secara teoritis yaitu yang pertama berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan terkait minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Yang kedua memperkaya kajian tentang peran efikasi diri, sosial ekonomi keluarga, dan juga orientasi masa depan. Yang ketiga menyediakan bukti empiris untuk pengembangan model penelitian selanjutnya. Untuk manfaat praktisnya itu, yang pertama bagi peserta didik membantu memahami peran efikasi diri, kondisi ekonomi, dan juga perencanaan masa depannya dalam keputusan melanjutkan pendidikan. Yang kedua, bagi orang tua memberikan wawasan pentingnya dukungan motivasi, fasilitas, dan juga finansial bagi pendidikan anaknya. Yang terakhir, bagi sekolah itu menjadi dasar pengembangan program bimbingan dan peningkatan efikasi diri siswa. Dan bagi penelitian selanjutnya itu menjadi referensi dan dasar pengembangan di penelitian selanjutnya. Baik, teori dasar utama saya adalah teori of planned behavior yang dikemukakan oleh Icek Azen di tahun 2020.
Yang pertama itu menurut Teacher Zen adalah minat melanjutkan perguruan tinggi ini merupakan behavior intention yang dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan juga persepsi kontrol perilaku. Lalu efikasi diri ini selaras juga dengan perceived behavior control, yaitu komponen dari Theory of Planned Behavior ini dan memperkuat niat siswa dalam melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Terus yang ketiga adalah kondisi sosial ekonomi ini termasuk dari faktor latar belakang keluarga yang mempengaruhi minat secara tidak langsung, keyakinan, dan juga persepsi siswa dalam melanjutkan pendidikan. Lalu, orientasi masa depan menjadi variabel mediasi yang menghubungkan faktor antara latar belakang dengan niat melanjutkan pendidikan dan efikasi diri dan sosial ekonomi membentuk keyakinan dan juga persepsi siswa, lalu diperkuat dengan orientasi masa depan siswa dalam membentuk minat melanjutkan perguruan tinggi. Ini ada beberapa teori pendukungnya. Yang pertama ada teori sosial kognitif teori yang dikemukakan oleh Bandura di tahun 1989. Lalu ada ecological system theory Bronfenbrenner di tahun 1994. Lalu ada teori future time orientation yang dikemukakan oleh Nurmi di tahun 1991 dan selanjutnya ada time perspective theory yang dikemukakan oleh Lenz dan Zimbardo di tahun 2012. Oke, variabel penelitian saya ini ada pertama variabel Y saya adalah minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi, di mana minat dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi ini merupakan dorongan internal dari seorang individu untuk merencanakan dan mempersiapkan diri secara aktif menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Indikator saya itu berdasarkan penelitian dari Gregory et al. Di tahun 2024, itu yang pertama ada antusias masuk perguruan tinggi, rasa bangga menjadi mahasiswa, mencari informasi jurusan dan perguruan tinggi yang diminati, ketertarikan mengikuti kehidupan di perguruan tinggi, serta keinginan memperoleh gelar sarjana. Selanjutnya ada variabel X1 saya itu adalah efikasi diri yang merujuk pada keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam mengendalikan diri, lingkungan, serta perilakunya sehingga dapat mendorong terjadinya perubahan suatu perilaku. Dan indikator variabel ini berdasarkan dari penelitian Campaign and Ozola di tahun 2025. Ini ada 5 indikator. Yang pertama, kemampuan menyelesaikan tantangan akademik. Yang kedua, keyakinan penguasaan materi ujian. Yang ketiga, perbandingan sosial dalam belajar. Yang keempat, kreativitas pemecahan masalah baru. Yang kelima, keyakinan mampu menyelesaikan tugas sekolah. Selanjutnya ada variabel X2-nya yaitu sosial ekonomi keluarga, di mana sosial ekonomi keluarga ini merupakan kondisi sosial yang mencakup sumber daya ekonomi, sosial dan budaya yang membentuk akses, peluang, serta cara pandang seseorang terhadap pendidikan sehingga mempengaruhi minat melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Indikator ini ada 4. Yang pertama ada tingkat pendidikan orang tua, status pekerjaan orang tua, pendapatan rumah tangga, dan juga pengasuhan orang tua. Selanjutnya ini adalah variabel mediasinya, yaitu orientasi masa depan, di mana orientasi masa depan merupakan proses psikologis kompleks yang bertahap dan melibatkan interaksi antar faktor individu dan konteks sosial. Orientasi ini juga mencakup 3 komponen utama, yaitu motivasi, perencanaan, dan evaluasi. Di variabel ini ada 5 indikator berdasarkan penelitian Liu et al. Di tahun 2023. Itu yang pertama ada perencanaan tujuan jangka panjang, yang kedua ada kejelasan tujuan masa depan, pengelolaan waktu secara rasional, optimisme masa depan, dan juga harapan dan ekspektasi di masa depan. Ini adalah gambaran kerangka hipotesis saya. Ada 7 hipotesis. Hipotesis yang pertama itu efikasi diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Hipotesis yang kedua adalah sosial ekonomi keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Hipotesis ketiga saya adalah orientasi masa depan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Hipotesis keempat saya, efikasi diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap orientasi masa depan. Hipotesis kelima saya adalah sosial ekonomi keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap orientasi masa depan. Hipotesis keenamnya, efikasi diri melalui orientasi masa depan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Hipotesis ketujuhnya adalah sosial ekonomi keluarga melalui orientasi masa depan berpengaruh
secara positif dan signifikan terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Ini adalah metode penelitiannya, di mana waktu penelitian saya itu dimulai dari Desember sampai Juli 2026. Tempat penelitiannya itu ada SMA Negeri 16 Jakarta, SMA Negeri 57 Jakarta, dan SMA Negeri 101 Jakarta. Jenis penelitiannya merupakan penelitian kuantitatif, di mana populasinya merupakan seluruh siswa SMA Negeri 16 Jakarta, SMA Negeri 57 Jakarta, dan SMA Negeri 101 Jakarta yang berada di kelas 11. Sampel ini menggunakan teknik stratified random sampling, bagian dari probability sampling, di mana penelitiannya ini modelnya adalah quantitative explanatory. Teknik pengumpulan data saya adalah penyebaran kuesioner kepada siswa kelas 11 dengan metode analisis SAMPLS. Ini untuk rumus sampelnya itu saya menggunakan rumus dari Taro Yamane. Untuk sampel saya sebanyak 190 orang. Baik, ini adalah teknik analisis data, dimulai dari analisis deskriptif, terus ada outer model, itu terdiri dari uji validitas, ada convergent validity, yang terdiri dari loading factor, F reference extract, terus ada discriminant validity, ini ada HTMT dan juga cross loading, terus ada uji reliability, ini ada composite reliability dan Cronbach alpha. Untuk selanjutnya ada model struktural atau inner modelnya, itu saya menggunakan R square, terus ada F square, terus variance inflation factor, FIF, dan juga model fit. Untuk uji hipotesis secara langsungnya itu atau direct effect itu saya menggunakan Pet coefficient, tes statistik, dan juga p-value. Untuk uji pengaruh tidak langsungnya atau indirect effect itu saya menggunakan specific indirect effect. Oke, ini adalah deskripsi karakteristik responden saya, di mana jenis kelaminnya itu untuk laki-laki 96, perempuan 94. Terus untuk jumlah per sekolahnya itu SMA N16 itu di 57 siswa, SMA N57 itu di 57 siswa, dan SMA N101 itu di 76 siswa. Masing-masing itu ada 10 kelas, yang tiap kelasnya itu diambil di 19 siswa. Dan mayoritas orang tua respondennya ini berpendidikan SMA atau SMK, dan sebagian Oke, selanjutnya ini adalah karakteristik dari orang tua responden, di mana mayoritas orang tua responden itu berpendidikan SMA atau SMK, sebagian besar ayah bekerja sebagai wirausaha atau karyawan, dan untuk pendapatannya itu di kelas menengah di 1 juta sampai 4 juta rupiah. Penelitian ini melibatkan 190 responden dengan komposisi jenis kelamin yang relatif seimbang, yaitu 51% laki-laki dan 49% perempuan. Responden berasal dari 3 sekolah dengan proporsi terbesar dari SMA N101 Jakarta sebanyak 40%, sedangkan SMA N16 dan SMA 57 Jakarta masing-masing menyumbang 30%, dan keseluruhan responden ini merupakan siswa kelas 11 yang terdistribusi secara merata pada 10 kelas. Ini merupakan analisis deskriptif, di mana hasil analisis deskriptif ini menunjukkan bahwa seluruh variabel diukur menggunakan skala Likert 1-5, dan rata-rata dari tiap variabel itu berkisar 3,850 hingga 4,105, yang mengindikasikan persepsi responden tergolong cukup tinggi. Selain itu, median dan modus didominasi oleh nilai 4-5 serta standar deviasi yang relatif kecil, menunjukkan jawaban responden itu cenderung homogen dan konsisten. Ini adalah analisis deskriptif variabel, di mana ini adalah untuk variabel minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Seluruh indikatornya ini tidak memiliki data yang hilang, sehingga seluruh data dapat dianalisis dengan nilai rata-rata berkisar 3,965 hingga 4,00. Ini untuk variabel efikasi diri dengan rata-rata berkisar 3,879 hingga 4,417.
dengan standar deviasi yang relatif rendah juga mengindikasikan bahwa responden konsisten dan persepsi terhadap efikasi diri bersifat homogen. Ini untuk variabel sosial ekonomi keluarga dengan rata-rata 3,726 hingga 3,989 yang menunjukkan persepsi responden tergolong cukup tinggi dengan standar deviasi yang relatif homogen. Ini untuk variabel orientasi masa depan dengan nilai rata-rata 3,853 hingga 4,263 yang menunjukkan orientasi masa depan responden cukup tinggi dengan standar deviasi yang homogen dan juga konsisten. Ini untuk hasil pengujian outer model saya. Untuk variabel minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi dengan outer loading-nya itu berkisar di angka 0,716 hingga 0,825, di mana indikator MPT2 itu memiliki nilai tertinggi di 0,825, sedangkan MPT8 itu nilai terendahnya di 0,716, namun tetap memenuhi kriteria validitas outer loading karena berada di atas 0,70. Untuk variabel efikasi diri, hasil autoloading-nya itu menunjukkan bahwa seluruh indikatornya itu valid, ada di angka 0, di atas 0,70. Terus indikator ED7 memiliki nilai tertinggi di 0,831 yang menunjukkan kemampuan menemukan solusi saat menghadapi masalah belajar siswa itu sebagai aspek terkuatnya. Dan untuk indikator terendahnya itu ada di ED10 memiliki nilai terendah di 0,726 namun tetap memenuhi kriteria validitas autoloading karena berada di atas 0,70. Selanjutnya untuk variabel sosial ekonomi keluarga, ini hasil autoloadingnya ada di angka 0,17 hingga 0,818, di mana indikator tertingginya itu ada di SES2 memiliki nilai tertinggi di 0,818, sedangkan SES5 itu nilai terendahnya di 0,17, namun seluruhnya tetap memenuhi kriteria validitas uji autoloading karena memiliki nilai di atas 0,70. Untuk hasil uji autoloading-nya ini menunjukkan seluruh indikator variabel orientasi masa depan itu valid dengan nilai berkisar 0,713 hingga 0,797. Indikator OMD3 memiliki nilai tertinggi di 0,797 sedangkan OMD6 terendah di 0,713. Namun seluruh indikator telah memenuhi kriteria validitas karena memiliki nilai di atas 0,70. Ini untuk nilai average variance extract atau AV. Ini seluruhnya berada di atas 0,50. Hal ini menunjukkan bahwa setiap indikator mampu mempresentasikan konstruk yang diukur dengan baik, sehingga seluruh variabel memenuhi kriteria validitas konvergennya. Dengan demikian, instrumen penelitian dinyatakan valid dan layak digunakan untuk analisis model struktural di SAMPLS. Ini untuk uji validitas diskriminan, seluruh nilai HTMT-nya berada di bawah batas maksimum 0,90 sehingga memenuhi kriteria validitas diskriminal. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap konstruk memiliki karakteristik yang berbeda dan dapat dibedakan dengan jelas sehingga model pengukurannya dinyatakan memiliki validitas diskriminan yang baik. Untuk nilai cross-loading-nya, hasil uji cross-loading itu ada di setiap indikator dimiliki nilai korelasi tertinggi pada konstruk yang diukurnya dibandingkan dengan konstruk lain. Dan secara umum, nilai cross-loading-nya telah memenuhi batas minimum lebih dari 0,50 dan sebagian besar indikator memiliki nilai loading di atas 0,70 sehingga beberapa indikator dengan nilai loading 0,50 hingga 0,70 indikator tersebut masih memenuhi kriteria evaluasi sehingga tetap dipertahankan. Dengan demikian, model telah memenuhi validitas diskriminan dan seluruh indikator dinyatakan layak untuk digunakan pada analisis selanjutnya. Ini ada uji reliabilitasnya, ini hasil uji dari konstruk penelitian saya ada OMD, itu orientasi masa depan, efikasi diri, sosial ekonomi keluarga, dan juga minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi memiliki nilai Cambridge Alpha, composite reliability, dan juga composite reliability ROA dan ROC di atas batas minimum 0,70. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap konstruk memiliki konsistensi internal yang sangat baik dan telah memenuhi kriteria reliabilitas. Dengan demikian, seluruh instrumen penelitian dinyatakan reliable serta layak digunakan pada analisis selanjutnya karena mampu mengukur konstruk secara konsisten.
Ini untuk pengujian inner modelnya. Pertama ada uji multikolinearitas atau FIF. Hasil ujinya itu seluruh variabel memiliki nilai FIF di bawah batas yang direkomendasikan, yaitu 5, sehingga tidak terdapat korelasi yang tinggi antara variabel prediktor. Nilai FIF tertingginya sebesar 2,924 pada hubungan efikasi diri terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Ini ada uji koefisien determinasi atau R-square-nya. Ini pada orientasi masa depan memiliki nilai sebesar 0,605, sedangkan minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi sebesar 0,733. Hasil ini menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menjelaskan variasi kedua variabel endogen. Ini untuk hasil uji effect size-nya, di mana hasil uji F-score menunjukkan bahwa efikasi diri memiliki efek terbesar terhadap minat melanjutkan studi sebesar 0,385 dan orientasi masa depan di 0,323, sementara itu orientasi masa depan terhadap minat itu 0,092, sosial ekonomi keluarga terhadap minat 0,025 dan terhadap orientasi masa depan 0,102 yang menunjukkan efek yang cukup kecil. Untuk uji model fit-nya ini berdasarkan evaluasi model fit, nilai SRMR-nya pada satu red model dan estimate model sebesar 0,067 menunjukkan bahwa model telah memenuhi kriteria good fit karena berada di bawah 0,08. Lalu nilai DWLS-nya sebesar 3,286 dan DG-nya itu sebesar 1,484 yang sama pada kedua model mengindikasikan adanya konsistensi hasil estimasi. Sementara itu untuk nilai NFI-nya sebesar 0,756 itu menunjukkan tingkat kecocokan model yang cukup meskipun belum mencapai nilai ideal di 0,90. Dengan demikian model ini dinyatakan layak berdasarkan nilai SRMR-nya, namun masih memerlukan pengembangan untuk meningkatkan nilai NFI-nya. Untuk pengujian hipotesis, ini adalah uji model penelitian saya. Berdasarkan hasil analisis jalur menunjukkan bahwa X1 dan X2 menjelaskan variabel M sebesar 60,5%, sedangkan X1, X2, dan M menjelaskan variabel Y sebesar 73,3%. Pengaruh langsung terbesar terhadap M berasal dari X1 di 0,531 dibandingkan dengan X2 di 0,298. Pada Y, pengaruh langsungnya terbesar juga berasal dari X1 0,549, diikuti M 0,250 dan X 0,127. Variabel M memediasi pengaruh X1 dan X2 terhadap Y sehingga pengaruh total X1 menjadi 0,682 dan X2 di 0,202. Signifikansi hubungan selanjutnya diuji menggunakan bootstrapping berdasarkan nilai tes statistik dan juga p-value. Ini untuk uji pengaruh langsung direct effect. Uji pengaruh langsung direct effect ini di hipotesis satu saya adalah efikasi diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Berdasarkan hasil analisis pada efikasi diri, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat siswa untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien jalurnya sebesar 0,549, tes statistik sebesar 8,995, dan p-value-nya sebesar 0,00. Untuk tes statistiknya ini sudah melebihi angka 1,96 dan p-value-nya itu sudah memenuhi syarat di bawah 0,05. Dengan demikian, hipotesis satu saya diterima, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi efikasi diri siswa, maka akan semakin tinggi pula minat untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Ini hipotesis kedua saya, yaitu sosial ekonomi keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Berdasarkan hasil analisis pada sosial ekonomi keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien jalur sebesar 0,127, tes statistik sebesar 2,214, dan p-value sebesar 0,027. Dengan demikian, H2 diterima, yang menunjukkan bahwa semakin baik kondisi sosial ekonomi keluarga, maka akan semakin tinggi minat siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi.
Untuk selanjutnya, hipotesis ketiga saya adalah orientasi masa depan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Berdasarkan hasil analisis pada orientasi masa depan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien jalur sebesar 0,250, tes statistik sebesar 3,782, dan p-value-nya itu sebesar 0,000. Dengan demikian, hipotesis 3 saya diterima yang menunjukkan bahwa semakin baik orientasi masa depan siswa, maka akan semakin tinggi minat untuk melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Selanjutnya ini adalah hipotesis keempat saya, yaitu efikasi diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap orientasi masa depan, di mana berdasarkan hasil analisis pada efikasi diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap orientasi masa depan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien jalurnya itu di 0,531, tes statistiknya di 7,559, dan p-value-nya sebesar 0,00. Dengan demikian, hipotesis 4 saya diterima, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi efikasi diri siswa, maka akan semakin baik orientasi masa depan yang dia miliki. Selanjutnya adalah hipotesis kelima saya, sosial ekonomi keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap orientasi masa depan. Berdasarkan hasil analisis, sosial ekonomi keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap orientasi masa depan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien jalur sebesar 0,298, tes statistik sebesar 4,025, dan p-value-nya itu sebesar 0,00. Dengan demikian, hipotesis 5 saya diterima yang menunjukkan bahwa semakin baik kondisi sosial ekonomi keluarga, maka akan semakin baik orientasi masa depan siswa. Ini untuk uji pengaruh tidak langsung atau pengujian indirect effect-nya, di mana hipotesis ke-6 saya itu efikasi diri melalui orientasi masa depan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Ini berdasarkan hasil analisisnya untuk nilai koefisien jalurnya sebesar 0,133, tes statistiknya sebesar 3,310, dan p-value-nya sebesar 0,001. Dengan demikian, hipotesis ke-6 saya diterima yang menunjukkan bahwa efikasi diri meningkatkan minat melanjutkan studi melalui peningkatan orientasi masa depan. Selanjutnya ini adalah hipotesis ketujuh saya, sosial ekonomi keluarga melalui orientasi masa depan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,549, tes statistik sebesar 8,995, dan p-value-nya sebesar 0,000. Dengan demikian, hipotesis 7 saya diterima yang menunjukkan bahwa semakin tinggi efikasi diri siswa, maka semakin tinggi pula minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi melalui orientasi masa depan. Dengan demikian, hipotesis ketujuh saya diterima yang menunjukkan bahwa semakin tinggi sosial ekonomi keluarga akan mendorong baiknya orientasi masa depan terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Ini untuk pembahasannya ada efikasi diri terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi, di mana hipotesis 1 saya diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi keyakinan siswa terhadap kemampuannya, maka akan semakin besar minat dalam melanjutkan pendidikannya. Ini berdasarkan sejalan dengan teori kognitif sosial Bandura dan teori of learned behavior-nya ICKZN di tahun 2020. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan temuan dari penelitian terdahulu, ada Simonjuntak 2023, Kramer et al. 2025, Jansen 2024, Liu et al. 2024, dan Hinduja et al. 2024, yang menunjukkan bahwa efikasi diri ini cukup berperan penting dalam meningkatkan motivasi, aspirasi, dan minat siswa untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Dengan demikian, efikasi diri siswa menjadi salah satu faktor utama yang mendorong minat siswa melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Selanjutnya ini untuk pembahasan hasil di sosial ekonomi keluarga terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi, di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosial ekonomi keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Semakin baik kondisi sosial ekonominya, maka akan semakin besar dukungan finansial, fasilitas, informasi, dan juga motivasi yang diterima siswa. Temuan ini mendukung teori of learned behavior ICKZN 2020 yang khususnya pada komponen subjektif norm pada bagian injunctive norm yang menjelaskan bahwa dukungan dan harapan keluarga ini membentuk persepsi siswa mengenai pentingnya melanjutkan pendidikan.
Dan hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian Laparacol et al. Di tahun 2025, Sari et al. Di tahun 2023, Purnama 2022, Jeffrey dan Gibbs 2024, serta Atika et al. 2025 yang menunjukkan bahwa sosial ekonomi keluarga merupakan faktor penting meningkatkan minat siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Yang ketiga ini ada orientasi masa depan terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Hipotesis 3 saya, hasil penelitian menunjukkan orientasi masa depan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi, sehingga hipotesis ini diterima dan temuan ini menunjukkan bahwa siswa yang memiliki tujuan dan perencanaan masa depan yang jelas itu cenderung lebih tinggi untuk memiliki minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Dan hasil tersebut sejalan dengan teori Future Time Orientation yang dikemukakan oleh Nurmi di tahun 1991 dan Time Perspective Theory yang dikemukakan oleh Zimbardo di tahun 1999 yang menjelaskan bahwa orientasi masa depan mendorong individu untuk berfokus pada tujuan jangka panjang serta memandang pendidikan sebagai investasi masa depan. Selain itu, hasil penelitian ini juga didukung dengan beberapa penelitian terdahulu, itu ada Admin et al. 2022, Paulok dan Mustafa 2023, Hong 2025, dan Bozati 2024, serta Claprat di tahun 2022 yang menunjukkan bahwa orientasi masa depan berperan dalam meningkatkan keterlibatan, prestasi akademik, dan minat melanjutkan pendidikan. Dengan demikian, semakin baik orientasi masa depan siswa, maka akan semakin tinggi minat mereka untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Hipotesis keempat saya itu adalah efikasi diri terhadap orientasi masa depan. Di hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efikasi diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap orientasi masa depan, sehingga mendukung teori Future Time Orientation Nurmi 1991, siswa dengan efikasi diri yang tinggi cenderung lebih mampu menetapkan tujuan, menyusun rencana, dan mempersiapkan masa depannya. Temuan ini sejalan dengan penelitian Siva dan Aditya 2025, Taras et al. 2024, Zhu et al. 2025, serta Liu et al. 2023, dan Q et al. 2025 yang menegaskan bahwa efikasi diri merupakan faktor penting dalam pembentukan orientasi masa depan, meskipun juga dipengaruhi oleh faktor individu dan lingkungan. Dengan demikian, semakin tinggi efikasi diri siswa, maka akan semakin baik orientasi masa depannya, sehingga hipotesis penelitian ini diterima. Selanjutnya ada hipotesis kelima saya, yaitu sosial ekonomi keluarga terhadap orientasi masa depan. Hasil penelitian menunjukkan pengaruhnya positif dan signifikan berdasarkan penelitian terdahulunya yang menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi keluarga berperan dalam meningkatkan akses pendidikan, dukungan keluarga, kepercayaan diri, dan resiliensi siswa dalam merencanakan masa depan. Hasil ini juga mendukung teori Future Time Orientation Nurmi di tahun 1991. Dan demikian hipotesis penelitian yang diterima, maka semakin baik kondisi sosial ekonomi keluarga, maka akan semakin tinggi orientasi masa depan yang dimiliki siswa. Hipotesis 6 saya adalah efikasi diri melalui orientasi masa depan terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Hipotesis ini berpengaruh secara positif dan signifikan. Dan hipotesis ini diterima, yang artinya efikasi diri tidak hanya meningkatkan minat melanjutkan studi secara langsung, tapi juga melalui terbentuknya orientasi masa depan yang lebih jelas dan terarah. Temuan ini mendukung teori self-determination dan future time orientation sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa orientasi masa depan berperan sebagai mediator yang menghubungkan efikasi diri dengan motivasi, keterlibatan akademik, dan minat melanjutkan pendidikan. Dengan demikian, hipotesis penelitian ini diterima. Selanjutnya ada hipotesis ketujuh, yaitu sosial ekonomi keluarga melalui orientasi masa depan terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Hipotesis tujuhnya ini berpengaruh positif dan signifikan, yang artinya kondisi sosial keluarga yang baik tidak hanya meningkatkan minat siswa secara langsung, tetapi juga melalui pembentukan orientasi masa depan yang lebih positif. Temuan ini mendukung teori of planned behavior ICKSN di tahun 2020, yang menjelaskan bahwa faktor eksternal seperti kondisi sosial ekonomi keluarga mempengaruhi persepsi siswa dalam merencanakan pendidikan. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Herlina et al. 2024, Nur Rahmatullah 2022, Masita dan Swarma 2025, serta Priliani 2024 yang menegaskan bahwa dukungan keluarga dan orientasi masa depan berperan penting dalam meningkatkan minat melanjutkan studi. Dengan demikian, hipotesis penelitian ini diterima. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dari efek sendiri, sosial ekonomi keluarga, dan orientasi masa depan itu terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Artinya, semakin tinggi efikasi diri, semakin baik kondisi sosial ekonomi keluarga, dan semakin jelas orientasi masa depan siswa, maka semakin tinggi pula minat mereka untuk melanjutkan pendidikan. Selain itu, efikasi diri dan sosial ekonomi keluarga juga berpengaruh positif terhadap orientasi masa depan. Orientasi masa depan juga terbukti memediasi pengaruh kedua variabel tersebut terhadap minat melanjutkan studi,
Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan minat melanjutkan studi memerlukan penguatan faktor internal dari dukungan keluarga serta pengembangan orientasi masa depan siswa sekaligus mendukung teori social cognitive theory, theory of planned behavior, dan future term orientation. Implikasinya secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat social cognitive theory, theory of planned behavior, dan future term orientation, serta time perspective teori terkait minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efikasi diri dan sosial keluarga berpengaruh terhadap minat, baik secara langsung maupun melalui orientasi masa depan sebagai variabel mediasi. Temuan ini juga menegaskan bahwa minat melanjutkan studi dipengaruhi oleh faktor internal, dukungan keluarga, serta kemampuan siswa dalam merencanakan masa depannya. Implikasi secara praktisnya itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi merupakan sinergi antara sekolah, keluarga, dan pemangku kepentingan pendidikan. Sekolah berperan dan meningkatkan efikasi diri dan orientasi masa depan melalui bimbingan karir dan konseling, sedangkan keluarga memberikan dukungan moral, motivasi, dan pembelajaran kondusif. Selain itu, pemerintah dan institusi pendidikan juga perlu memperluas akses informasi dan beasiswa dan program pendampingan agar siswa dari berbagai latar belakang sosial ekonomi memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Keterbatasan penelitian saya yang pertama ada pengaruh sosial ekonomi keluarga yang masih cukup relatif kecil, meskipun sosial ekonomi keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi, besarnya pengaruh relatif lebih kecil dibandingkan variabel lainnya. Temuan ini mengindikasikan bahwa adanya faktor yang kemungkinan lebih dominan dalam mempengaruhi minat yang perlu dikaji lebih lanjut pada penelitian selanjutnya. Untuk itu, yang kedua, keterbatasannya adalah keterbatasan waktu. Penelitian ini melibatkan siswa SMA Negeri Jakarta Barat, sehingga hasil penelitian merepresentasikan karakteristik responden pada wilayah tersebut. Dan oleh karena itu, temuan ini belum dapat digeneralisasikan kepada siswa SMA swasta, madrasah aliyah, SMK, maupun sekolah wilayah lain yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan pendidikan yang berbeda. Dan penelitian selanjutnya disarankan melibatkan responden yang lebih beragam untuk meningkatkan tingkat generalisasi hasil penelitian. Rekomendasinya, bagi sekolah, sekolah diharapkan mengembangkan program yang dapat meningkatkan efikasi diri dan minat siswa untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi melalui layanan bimbingan karir, seminar pendidikan, serta program mentoring. Selain itu, sekolah juga perlu bekerja sama dengan orang tua melalui sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan tinggi, peluang beasiswa, dan jalur masuk perguruan tinggi. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapan siswa sekaligus mengurangi hambatan akibat keterbatasan sosial ekonomi keluarga. Bagi Universitas Negeri Jakarta, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi Universitas Negeri Jakarta, khususnya program studi pendidikan ekonomi dalam mengembangkan kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Selain itu, universitas diharapkan meningkatkan kegiatan sosialisasi pendidikan tinggi, pendampingan karir, serta penyebarluasan informasi mengenai jalur penerimaan mahasiswa baru dan program beasiswa. Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas akses informasi serta meningkatkan efikasi diri dan orientasi masa depan siswa. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi mempengaruhi minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi seperti mungkin dukungan orang tua, motivasi berprestasi, dan lingkungan teman sebaya. Selain itu, cakupan responden perlu diperluas agar hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang lebih baik. Penggunaan pendekatan mixed method atau penelitian longitudinal juga disarankan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses terbentuknya minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Baik, berikut adalah presentasi hasil seminar skripsi saya. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.